Selamat datang di catatan Kompas TV, Saudara. Dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri memasuki babak akhir. Pekan depan, Dewas akan memutus dugaan pelanggaran etik Firly. Putusan Dewas terhadap Firly jadi penting sebagai momentum untuk mengembalikan marwah KPK. Keputusan etik Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik pada KPK yang sempat runtuh setelah adanya kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sidang putusan Dewas KPK juga bisa mengukur sejauh mana KPK masih bisa diandalkan dalam pemberantasan korupsi. Dewan Pengawas KPK menegaskan pembacaan putusan etik Firly Bahuri akan digelar pada 27 Desember mendatang. Hal ini dilakukan usai 27 orang saksi diperiksa Dewan Pengawas, termasuk 3 saksi pelapor. Dewan Pengawas KPK menyebutkan sidang pemeriksaan saksi sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan pada pekan depan. Kami akan sampaikan bahwa sidang sudah selesai, ya. Sudah kami tutup sidang dan nanti akan dilanjutkan pada tanggal 27 hari Rabu, ya, Desember, jam 11 pembacaan putusan. Jadi sebenarnya putusan pun sudah kami putus, tapi sudah kami musyawarahkan, tapi tentunya nanti pembacaannya di tanggal 27 Desember. Di sisi lain, saat menghadapi persidangan etik di Dewas KPK dan proses hukum di Polda Metro Jaya, Firly Bahuri telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Ketua KPK kepada Presiden. Namun hingga kini, Presiden Jokowi belum menandatangani surat permohonan pengunduran diri Firly Bahuri. Saya katakan, saya menyatakan berhenti dari Ketua KPK dan tidak melanjutkan masa perpanjangan. Suratnya tertanggal 18 Desember 2003 sudah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Boleh Pak. Nanti biar saja ya, kita tunggu keputusan Bapak Presiden. Sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan saya. Kepres pengunduran diri Firly Bahuri sebaiknya tidak dikeluarkan sebelum keputusan etik Dewas keluar. Jika Kepres hadir mendahului keputusan Dewas, dikhawatirkan proses sidang etik di Dewas KPK dihentikan. Padahal, apa yang jadi isi keputusan Dewas KPK terhadap Firly Bahuri sangat dinantikan publik. Proses pidana dan etik terhadap Firly Bahuri harus dituntaskan agar ke depan profil pimpinan KPK sangat mengutamakan integritas dan nilai akuntabilitas demi marwah KPK. Saudara, salah satu bentuk integritas yang dipertanyakan publik terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri adalah soal pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan laporan LHKPN yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pertemuan Firly Bahuri, Saudara, ini dengan Syahrul Yassin Limpo menjadi pembuka pengusutan dugaan pemerasan Firly Bahuri. Salah satunya dari foto yang tersebar inilah Polda Metro Jaya menelusuri dugaan pemerasan Firly Bahuri. Diketahui, Saudara, pertemuan tersebut terjadi pada Maret 2022 dan KPK telah menerima laporan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian sejak Februari 2020. Hal lain, Saudara, yang disorot yakni adanya safe house at Firly Bahuri di Kartanegara yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Kabarnya safe house tersebut disewa oleh pengusaha Alex Tirta senilai 650 juta rupiah per tahun dan dipergunakan sebagai tempat singgah Firly Bahuri. Keberadaan rumah ini terungkap saat digeledah penyidik Polda Metro Jaya. Kasus Firly Bahuri menjadi pelajaran bagi siapapun bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus dimulai dari proses seleksi pimpinan KPK yang benar-benar mengutamakan integritas dan rekam jejak yang bersih tanpa sedikit pun memasukkan kepentingan politik yang akan merusak independensi dari KPK. Demikian, Saudara, catatan Kompas TV.